Pada video yang kedua, kita masih akan membahas tentang sistem waktu kontinu, tetapi kita akan lebih fokus membahas tentang sistem linier dan tidak berubah terhadap waktu, yang akan kita katakan sebagai sistem LTI. Sistem LTI persamaan umumnya adalah YT sama dengan HT konvolusi XT, di mana HT adalah respon impuls, XT adalah masukan sistem, YT adalah keluaran sistem. Nah, kita perlu perhatikan jika XT sama dengan delta T, maka output dari sistem tersebut, YT, akan sama dengan HT. Oleh karena itu, HT dikatakan respon impuls. Jadi perlu diperhatikan kalau masukannya adalah sinyal impuls, maka YT akan sama dengan HT. Sehingga persamaan untuk menghitung keluaran sistem adalah dalam bentuk matematika, YT sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X tau dikali HT min tau D tau. Persamaan ini biasa disebut integral konvolusi. Integral konvolusi hanya kita lakukan untuk sistem waktu kontinu. Integral konvolusi berlaku hanya untuk sistem waktu kontinu. Dan integral konvolusi ini bersifat komutatif. Jadi bisa ditukar antara posisi X dan posisi H. Pertukarannya, pengubahannya tidak akan mempengaruhi output YT. Langkah-langkah untuk menghitung integral konvolusi, yang pertama, kita perlu menggambar sinyal XT dan HT dengan mengubah variabel T menjadi tau sebagai fungsi variabel bebasnya. Sehingga nanti sinyal XT akan menjadi X tau, sinyal HT akan menjadi H tau. Kemudian selanjutnya kita pilih di antara sinyal X tau atau H tau yang akan direfleksikan. Jadi boleh salah satu. Kita ambil contoh adalah X tau, sehingga sinyal akan menjadi X min tau. Kemudian langkah ketiga, geser hasil sinyal refleksi, geser sinyal hasil refleksi sejauh T. Mulai dari T yang besar dan negatif, atau kita mulai dari T yang kita geser ke arah, kita geser dari kiri gitu ya. Jadi dari T yang besar dan negatif itu letaknya sebelah kiri, sehingga kita geser dari kiri, sehingga hasilnya akan menjadi sinyal XT min tau. Kemudian langkah keempat, hasil sinyal pada langkah ketiga dikalikan dan diintegralkan terhadap H tau. Langkah kelima, kemudian nilai T akan kita ubah-ubah, atau tadi posisinya ada di kiri, maka kita geser ke kanan, kita mulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian untuk setiap interval nilai T, kita ulangi langkah keempat. Jadi untuk setiap nilai T yang diubah-ubah, kita ulangi langkah keempat sehingga akan didapatkan nilai YT. Nah, itu tadi adalah sistem LTI. Satu sistem bisa dihubungkan dengan sistem yang lain. Jadi kita katakan adanya hubungan antar sistem. Nah, hubungan antar sistem bisa ada dua hubungannya. Yang pertama adalah hubungan paralel. Hubungan paralel kita lihat jika YT sama dengan Y1T ditambah Y2T, maka HT sama dengan H1T ditambah H2T. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa hubungan paralel itu akan disimbolkan dengan adanya penjumlahan masing-masing respon impuls dari sistem tersebut. Kita lihat gambarnya bagaimana yang paralel. Nah, ini paralel. Di sini sistem pertama akan diparalelkan dengan sistem kedua. Maka untuk mencari respon impuls totalnya atau HT-nya, kita jumlahkan H1T ditambah H2T. Dan pada hubungan paralel akan berlaku sifat distributif. Kemudian hubungan yang kedua adalah hubungan yang seri atau juga disebut cascade. Hubungan seri biasanya dituliskan dengan lambang konvolusi bahwa HT itu sama dengan H1T konvolusi dengan H2T.
akan berlaku sifat asosiatif dan komutatif. Jadi bisa dibalik, ini menjadi H2T dan ini menjadi H1T, ataupun ditukar, tidak akan mengubah respon impuls totalnya kalau memang kedua sistem tersebut dihubungkan secara seri. Nah, kita gambarkan bentuk sistem yang hubungan antar sistem yang diserikan itu adalah di sini sistem pertama, kemudian dimasukkan ke sistem kedua. Maka di sini ada konvolusi. Gitu.